Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Sayup-sayup terdengar suara gamelan terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gumulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi dari mana asal suara gamelan itu? Tak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak, tapi lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu mencoba menahan gerakannya, namun tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita itu. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama, hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tidak berdaya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang pernah berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman di kota ini tak akan pudar walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua ini. "Cahyo!" teriak seseorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. "Ojek, Mas," jawabku dengan sedikit meledek. "Iya, ojek Mas, ke pemakaman ya," balasnya. "Asem, emangnya aku demit," jawabku sambil menepuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula, walaupun sekarang ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. "Cahyo, perempuan yang kamu ceritakan itu masih di rumah Pak Le?" tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan di belakang pabrik gula. "Masih, makanya kamu temuin dulu, tanggung jawab kamu," jawabku sambil meledek. "Ah, ngeledek aja kamu," balasnya. "Lah, gimana? Ditemukan seorang perempuan yang gak ingat apa-apa, petunjuknya cuma di tasnya ada foto kamu," jelasku pada Danan. "Yowis, ntar kita temuin dulu aja, cepetan gas," jawab Danan dengan raut muka yang penasaran. Vespa tuaku laju dengan santai menuju rumah Pak Le di Klaten. Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan saat perjalanan. Wajar saja, selama kejadian di Imah Leweng kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanan yang harusnya cukup lama jadi terasa cukup singkat. Tanpa terasa kami sudah sampai di rumah Pak Le. "Kulo nuwun." Aku mengetuk pintu rumah Pak Le yang tak jauh dari rumahku. Seorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar membukakan pintu. "Danan, udah sampai. Yuk masuk dulu," sambut pria itu. "Danan doang Pak Le, aku udah diajak masuk," tanyaku setengah merajuk. "Alah, ada kamu toh Panjul, rumahmu kan di sana," ucap Pak Le menunjuk ke rumahku sambil meledek. "Ya mbok diajak masuk dulu gitu, toh Bu Le kan udah masak bandeng kan? Baunya kecium sampai sini loh Pak Le," jawabku merayu Pak Le. "Ah, giliran makan cepet banget kamu. Ya udah, masuk," lanjut Pak Le sambil membukakan pintu. Danan yang melihat tingkah laku Pak Le kepadaku hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaannya sambil Bu Le menyiapkan makan malam untuk kami. Pak Le Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja minta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah. Alasannya sudah jelas. Selain membantu buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik itu agar tidak mengganggu pekerjaan di sana. "Danan, Cahyo, sini, ayo makan," suara Bu Le memanggil dari pawon rumah. "Inggih Bu Le,"
jawab Danan dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana Bu Le sedang mempersiapkan makanan dibantu dengan seorang wanita yang tidak aku kenal. "Itu perempuan yang kamu ceritain," bisik Danan kepadaku. "Gak usah pura-pura kamu, ngaku aja, udah kamu apain dia?" Balasku dengan suara yang keras hingga terdengar oleh Pak Le dan Bu Le. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah, ayo makan dulu," ucap Pak Le memotong pembicaraan kami. Masakan Bu Le memang selalu bikin kangen. Walaupun tidak ada Danan, kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan Bu Le memang paling enak setanah Jawa. "Mbak, kenal nggak sama mas-mas ganteng ini?" ucapku pada wanita di samping Bu Le. Wanita itu menoleh pada Danan dan menggelengkan kepala. "Tuh kan, makanya jangan nuduh macam-macam," ucap Danan. "Lah itu, dia bawa-bawa foto kamu. Coba Mbak, tunjukin ke Danan," ucap Cahyo. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke arah kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisikan gambar Danan sedang berpose di puncak Merapi. Di baliknya tertulis Danan Jaya Sambara, Merapi 6 Juni 2016. "Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu?" ucapku setengah meledek kepada Danan. Namun Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Foto ini aku ingat. Aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi," ucap Danan. "Pak Sardi, iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendekati puncak Merapi. Setelah sebelumnya aku tersesat di desa Windu Alit." Danan terlihat sangat serius. Ia menoleh ke arah wanita itu seolah berhasil mengingat sesuatu. "Sekar? Jangan-jangan kamu Dek Sekar?" tanya Danan pada wanita itu. Wanita itu hanya menunduk, seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. "Saya tidak ingat, Mas," jawab wanita itu. "Pak Sardi, desa Windu Alit, apa yang terjadi di sana?" tanya Danan dengan suara yang semakin keras. Sekar terlihat ketakutan seolah tak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bu Le memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang terlihat berusaha keras mengingat sebisanya. "Udah, selesaikan dulu makannya. Habis ini kita kumpul di pendopo," ucap Pak Le dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius. Terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pak Le terletak di halaman belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan. Tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya. Terlihat beberapa benda-benda antik terpajang di dinding pendopo. "Nah, Danan, coba ceritakan apa yang kamu tahu." "Iya Pak Le, dulu sewaktu saya lulus kuliah, saya sempat tersesat ke desa Windu Alit di kaki Gunung Merapi," ucap Danan memulai ceritanya tentang sebuah desa terpencil yang di luarnya terdapat sebuah hutan misterius bernama Alas Mayit. Danan pun menceritakan kisahnya saat mencoba membantu warga desa mencari seorang anak yang diculik makhluk halus ke dalam hutan dengan bantuan Pak Sardi yang kemungkinan adalah ayah Sekar. "Yowis, besok kita ke sana aja. Kita antar Sekar sekaligus cari tahu ada masalah apa di sana," ucapku pada Danan. "Jangan buru-buru. Ingat bagaimana kamu menemukan Sekar. Salah-salah kita bisa bernasib sama," ucap Pak D memperingatkanku. "Sekar, kamu benar-benar tidak ingat sama sekali soal desamu?" tanya Pak D pada Sekar. Wanita itu hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Nah kan, kalau begini bagaimana kita bisa dapat petunjuk?" tanyaku pada Pak Le. Pak Le masih berusaha berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. "Sebenarnya ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya," ucap Danan. Kami menoleh dan mulai memperhatikan Danan. "Cahyo, kamu ingat Eyang Widarpa?" tanya Danan kepadaku. "Maksudmu demit kakek tua gila yang membantu kita melawan Brakaraswana?" jawabku memastikan kepada Danan. "Iya, aku baru ingat.
Di desa itu aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu, lanjut Danan. Pak Le mengernyitkan dahi. Terlihat ia tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Waduh, repot juga. Kalau misalnya kita panggil terus dianya ngamuk, bisa hancur satu desa, ucapku pada Danan. Pak Le seolah mengerti sesuatu. Ia masuk ke sebuah ruangan dan kembali keluar dengan membawakan sebuah keris. Ia segera mengikat keris itu di pinggang seolah bersiap untuk sesuatu. Apa kakek tua yang kamu maksud itu ada hubungannya dengan keris Raga Sukma? Tanya Pak Le. Iya Pak Le, kok Pak Le tahu? Tanya Danan. Udah, panggil aja, tapi di tengah kebun itu, jangan di sini, ucap Pak Le. Aku dan Danan saling berpandangan seolah masih ragu. Sekar, sini Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo, ucapku sekedar menggoda Sekar. Tak menunggu lama sebuah sendal jepit dilemparkan oleh Pak Le kepadaku. Dasar panjul, jangan cari-cari kesempatan kamu, bentak Pak Le kepadaku. Aku meringis kesakitan, namun terlihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut boten duwe wujud, kulo nimbali, surga loka surga khayangan, ketuh mulih sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan yang sedang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan kini mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Pak Le. Kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan bungkuk menuju Danan. Bocah asu, gak tahu sopan santun, sudah bosan hidup, ucap kakek itu sambil mendekat dan mencengkram kepala Danan. Aku bersiap melepaskan sarung dari pundakku dan menerjang kakek tua itu. Namun kakek itu terlalu cepat. Ia melompat ke atas pendopo dengan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pak Le segera berlari. Eyang, ada yang mau ketemu. Pak Le mendekat dengan menggenggam keris yang ia pegang. Siapa? Siapa kamu? Ucap makhluk itu. Saya Bimo Sambara. Yang mau ketemu itu Nyai Suratmi, ucap Pak Le sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua itu. Terlihat kakek tua itu memperhatikan keris yang dibawa Pak Le. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan dan aku segera menangkapnya. Jangan-jangan kamu panggil perempuan itu. Kakek tua itu melompat menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pak Le. Nyai Suratmi itu siapa Pak Le? Tanyaku pada Pak Le. Namun Pak Le tidak menjawab. Ia hanya tersenyum seolah menahan tawa. Kesini dulu mbah, cucu buyutmu ini cuma mau bertanya, ucap Pak Le. Eyang Widarpa pun mendekat, tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu. Danan mendekat dan segera memanggil Sekar. Eyang, ini Sekar dari desa Windualit. Apa Eyang tahu masalah yang ada di sana? Tanya Danan pada Eyang Widarpa. Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar, namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi semakin deras. Sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh, Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Pak Le. Bocah asu, Bimo, ngumpet di belakangku, ucap Eyang Widarpa kepada kami seolah memberitahu akan adanya bahaya. Aku enggak mbah, tanyaku. Gak usah, kamu kan yang manggil aku kakek tua gila, ucap kakek itu kepadaku. Aku menepuk dahiku. Rupanya Eyang Widarpa mendengar perbincangan aku dan Danan tadi. Mata Sekar terlihat semakin terbelalak. Ia mundur menjauh, mendekat ke hutan dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat, lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari menerjangnya, namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorong aku menjauh. Kamu tidak bisa menolong bocah ini lagi, ucap Sekar dengan suara yang menyeramkan. Di tengah hujan deras, Sekar menari kesetanan mengikuti irama gamelan.
Suara gong menggema begitu keras serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. Sekar berteriak meminta tolong. Terdengar suara Sekar kembali seperti biasa, namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan terdengar semakin cepat. Kami tahu ini akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. "Eyang!" ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya dan mencengkram kepalanya, kemudian menariknya seolah bersiap untuk memutuskannya. "Tunggu, jangan sakiti Sekar," ucapku pada kakek tua itu. Namun ternyata salah. Eyang menarik sosok makhluk hitam berpakaian sinden itu di tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek tua itu meremas kepala setan itu kemudian memakan tubuhnya hingga tak berdaya. "Gending alas mayit," ucap Eyang Widarpa. "Apa itu, Mbah?" tanya Danan. "Tanya sama bocah itu. Sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya," ucap kakek tua itu. Pak Le kemudian membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya kepada Sekar. Aku tahu itu adalah mantra penyembuh. Pak Le paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-lukanya saat menari tadi. "Pak, Sekar ingat, Pak," ucap Sekar saat tersadar. Ia pun segera menoleh ke arah Danan. "Mas, desa kena kutukan. Tiap malam bulan purnama, satu persatu warga desa menari memasuki hutan, dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh," jelas Sekar kepada Danan. "Bapak, Pak Sardi, bagaimana keadaannya?" tanya Danan. "Saat ini bapak tinggal di desa untuk membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa bantu," jawab Sekar. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. "Alas mayit. Di sana ada sendang banyu ireng dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu," ucap Danan. Seolah mengerti maksud Danan, Eyang Widarpa berbicara. "Tidak, gending alas mayit itu kutukan karena perbuatan dosa. Aku tidak bisa menolong apa-apa." Kami menjadi semakin bingung. Sekar terlihat sedih dan menangis. "Bah, apa iya nggak ada jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu?" tanyaku mendekat. Kakek tua itu menoleh ke arahku dengan muka yang masih kesal. "Tabuh waturingin. Biyen kuwi sing ngalangi kutukan gending alas mayit," ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda. Sosok Eyang Widarpa mulai perlahan menghilang. "Eyang!" Pak Le berlari mengejar Eyang. "Nyai Suratmi sudah tenang, sudah nggak ada di alam sini. Maaf ya, Mbah," teriak Pak Le pada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. "Asu, bohongin aku kamu ya? Awas kamu," umpat Eyang Widarpa sebelum menghilang. Pak Le tertawa dan mendekati Danan. "Udah, simpan kerismu, ntar Pak Le bisa dicewer sama Eyang Widarpa." "Pak Le, emangnya Nyai Suratmi itu siapa sih, Pak Le?" tanyaku dengan penasaran. "Udah, gak usah tahu. Itu kisah cinta kakek-kakek. Eyang Widarpa itu orang baik, tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu," ucap Pak Le. "Iya, Pak Le. Kalau gak ada dia, dulu aku pasti sudah mati," ucap Danan. Sekar mendekat. Air mata masih mengalir dari matanya. "Mas, gimana Mas? Tolongin desa Sekar, Mas." "Iya Danan, kita harus bantu Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabuh waturingin itu?" tanyaku. "Untuk saat ini sih enggak, karena aku juga gak tahu apa benda itu," jawab Danan. Hampir tak ada petunjuk mengenai benda itu. Namun apabila kami nekat menuju desa Windu Alit, sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. "Sudah, kita istirahat dulu. Pak Le akan coba meditasi. Siapa tahu nanti Pak Le dapat petunjuk," ucap Pak Le. Pak Le masuk lagi ke dalam rumah dan meninggalkan kami di pendopo. "Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabuh waturingin. Dia bisa mengumpulkan informasi dari seluruh negeri," ucapku pada Danan.
Nah itu, coba Cahyo, tolong bantu kalau perlu kita samperin orangnya, ucap Danan. Coba aku cari nomor HP-nya dulu ya. Dulu nomornya ditulis di radio lamaku. Sempat telepon-teleponan beberapa kali. Coba besok aku telepon, jawabku. Aku kembali ke dalam rumah. Danan terlihat sangat kelelahan. Wajar saja, dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh iya Sekar, aku baru ingat. Gimana kabar Lasmini? Aku kok kangen ya sama dia. Kalian tahu musik gamelan? Sebuah musik dengan alunan nada yang mampu membuat pendengarnya merasa nyaman. Tapi bagaimana ya kalau ada musik gamelan yang membawa kutukan? Cerita ini adalah kiriman dari teman lama saya yang bernama Cahyo. Desa Wendu Alit, sebuah desa di pedalaman kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Sekilas desa ini terlihat hanya seperti desa biasa pada umumnya. Namun siapa sangka, saat ini terdapat kutukan yang menyerang desa itu. Ketika malam purnama tiba, seluruh warga sudah mengurung diri di rumah masing-masing, membaca doa dan menutup telinga berharap saat itu bukan giliran mereka. Setelah matahari terbenam, sayup-sayup terdengar suara gamelan dari dalam hutan yang disebut dengan alas mayit. Satu di antara warga desa akan menarik kesetanan tanpa henti, memaksa tubuhnya untuk memutar seluruh sendi-sendi di tubuhnya, hingga patah dan berlari menuju ke dalam hutan. Kemudian keesokan harinya, jasad orang itu akan muncul di mulut hutan dalam kondisi yang tidak utuh. Seluruh daya dan upaya sudah dilakukan, namun setiap tindakan malah menimbulkan korban yang semakin banyak. Dan kutukan ini bernama Gending Alas Mayit. Gila, ini cerita kiriman dari Cahyo. Sangat mengerikan kalau mengetahui kisah ini benar-benar terjadi. Buat para pendengar, saat ini Cahyo, Pak Le, dan teman-temannya sedang membantu untuk menghentikan kutukan Gending Alas Mayit ini. Yang saya kenal, mereka adalah orang-orang hebat dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, termasuk saya yang sempat ditolong oleh mereka. Dan apabila mereka sampai membutuhkan bantuan, tandanya ini adalah sesuatu yang gawat. Jadi apabila ada yang mengetahui petunjuk mengenai Gending Alas Mayit, silakan hubungi saya di hotline telepon atau di media sosial. Oh iya, satu lagi yang paling penting. Mereka mencari petunjuk mengenai tabuh Waturingin. Untuk malam ini sekian dulu dari saya ya. Radio Tengah Malam undur diri. Oke, close, ucap Dika dari luar ruangan. Aku membuka headsetku dan menarik nafas sebentar dan segera keluar ruangan. Gua bikin kopi dulu ya Dik. Kalau ada telepon masuk tolong terima dulu, ucapku pada Dika. Beres, nyantai dulu aja sana, jawab Dika. Aku pergi ke dapur mengambil gelas dan menyeduh kopi hangat. Sekilas kejadian di pabrik gula terlintas kembali di pikiranku. Seandainya tidak ada Cahyo dan Pak Le, entah bagaimana nasib kami saat ini. Sebuah aroma kopi sangat mampu menghilangkan lelahku seharian ini. Mungkin sudah belasan tahun semenjak aku bertemu mereka. Saat itu Cahyo hanya bocah SMP yang masih sering bermain dengan monyetnya. Aku penasaran, seperti apa dia sekarang? Gimana Dik? Ada yang telepon? Tanyaku sambil menghampiri Dika. Ada, tapi rata-rata gak serius. Nawarin jasa lah, minta alamat desa lah, jawab Dika. Ya udah, kita juga udah tahu bakal begini. Yang penting usaha dulu aja, lanjutku. Namun suara langkah kaki terburu-buru terdengar menuju tempat ini, yang berujung pada pintu ruangan yang dibuka dengan terburu-buru. Ardian, weh! Teriak seseorang. Tidak, dua orang lagi menyusul dari belakang. Itu Didi, Ranto, dan Nizar. Kalian, ngapain kalian kesini? Buru-buru lagi, tanyaku pada mereka. Gue dengar siaran lo tadi, tapi itu bener cerita dari Cahyo. Gue langsung gas kesini waktu dia tahu dia yang minta tolong, tanya Nizar. Iya, Cahyo yang dulu kita panggil Panjul, jawabku. Pokoknya kita harus bantu dia, kita utang nyawa sama dia, lanjut Didi. Dika terlihat sedang menerima telepon. Kali ini cukup panjang dan semoga saja ada informasi mengenai kutukan itu. Gue bikin kopi dulu ya, ucap Didi sambil menuju dapur. Ya udah, sekalian bikinin juga buat nih anak dua kurcaci, jawabku. Kami santai sejenak. Terlihat Nizar dan Ranto sibuk dengan HP-nya. Sepertinya mereka juga mencari informasi melalui internet dan media sosial.
Kalau info yang gue dapat, tabuh itu berarti pemukul gamelan ya? Tanya Nizar. Bisa jadi. Kalau benar berarti emang berhubungan sama suara gamelan itu. Tapi pasti ada yang membuat tabuh itu menjadi spesial, jawabku. Waturingin, itu bisa jadi nama tempat, ucap Ranto. Kami berdiskusi cukup lama namun tak ada gunanya. Semua yang keluar dari mulut kami hanyalah dugaan. Ardian, ini tadi ada yang nelpon lagi. Kali ini kayaknya beneran, ucap Dika menghampiriku. Ada info apa, Dik? Tanyaku. Sebenarnya sih gak detail. Yang nelpon tadi seorang perempuan yang ngaku namanya Ismi. Dia cuma bilang kalau mau tahu tentang tabuh Waturingin dan gending alas mayit bisa datang ke desaku di selatan Pulau Jawa, cerita Dika. Yah, kalau cuma begitu aja bisa jadi orang iseng dan mau ngerjain kita, ucap Ranto dengan pesimis. Tapi terakhir dia ngomong, salam juga buat cowok yang sering ngikutin Ardian. Nandar, lanjut Dika. Aku melihat Dika dengan serius. Terlihat kedua temanku yang lain menatap curiga kepadaku. Gimana dia bisa tahu hantu Nandar masih ngikutin gua ya? Tanyaku pada Dika. Gak tahu gua, Dik. Bisa jadi dia emang tahu tentang hal gaib. Makanya gua sampein ke lu, ucap Dika sambil menyerahkan kertas bertuliskan alamat desa di selatan Pulau Jawa. Ardian, setannya Nandar masih ngikutin lu emangnya? Tanya Nizar sambil berbisik. Iya, tapi udahlah, gak ganggu ini. Suasana berubah menjadi hening. Kami sibuk dengan HP masing-masing sampai terdengar suara jendela yang dihantam dengan keras. Kami pun berlari menghampiri jendela, dan tak ada satupun hal yang aneh. Hanya angin kencang berhembus dari luar. Namun saat akan kembali, mendadak listrik seluruh ruangan menjadi mati. Dik, mati lampu, Dik, teriakku sambil menyalakan senter dari handphoneku. Sebentar, gua cek dulu. Kami kembali duduk di sofa menunggu kabar dari Dika. Namun sekali lagi terdengar suara benda keras menghantam jendela. Namun kali ini tidak hanya itu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Entah dari mana asal suara itu. Ardian, itu suaranya dari mana? Emangnya komputer lu belum mati? Tanya Nizar. Listrik mati, Nizar. Gimana komputer bisa nyala? Jawabku. Aku mencari asal suara gamelan itu, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Di tengah gelapnya ruangan terdengar suara pecahan kaca dari dapur. Didi, dia masih di dapur, teriak Ranto. Kami segera bergegas berlari menghampiri Didi, namun suara gamelan terdengar semakin keras ketika kami mendekat ke sana. Ada apa, Di? Aku menyapa Didi yang terlihat membelakangi pintu dapur. Gelapnya ruangan membuat suasana semakin mencekam. Didi menoleh. Kami menyorotnya dengan cahaya lampu dari handphone. Namun yang terlihat sungguh mengerikan. Sebuah gelas kaca pecah pada genggaman tangan Didi. Ia mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang sudah bercucuran dengan darah. Mata Didi melotot dengan tajam, memandang kami sambil melumat pecahan kaca itu. Di, jangan Di, stop Di, ucap Nizar yang segera menghentikan tangan Didi. Aku dan Ranto menyusul Nizar, menarik Didi dan menahannya di lantai, namun tenaganya terlalu keras. Didi kemudian berdiri membelakangi tembok sambil tetap menggenggam pecahan kaca di tangannya. Kalian tidak usah ikut campur. Didi berbicara dengan suara yang mengerikan. Suara gamelan terdengar semakin kencang. Ini peringatan. Gending alas mayit juga akan menghampiri kalian jika kalian ikut campur, ucap makhluk itu lagi. Setan itu tertawa dengan keras. Nizar dan Ranto terlihat ketakutan di ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya kecil. Ardian, gimana ini? Kalau begini terus, Didi bisa celaka, ucap Nizar. Aku berpikir sejenak. Teringat korek api pemberian Pak Le masih tersimpan di tasku. Ranto, Nizar, tahan Didi sebisa kalian, perintahku pada mereka.